Sudarlun, Munawar warga Lok Sumawe, memanfaatkan hasil ikan tangkapan nelayan yang melimpah dan terbuang. Berawal dari keisengan, ia mengolah ikan tongkol dan asam sunti menjadi sambal kemama khas Aceh siap saji. Setelah 5 tahun, eksperimennya itu membuahkan hasil dan kini telah memiliki produk aneka varian olahan kemama yang diberi nama Mr. Pep. Pria yang akrab disapa Cek Mun ini juga sebagai dosen ilmu manajemen dan kewirausahaan di Universitas Al-Muslim Biren. Sebelum masa pandemi, ia mengaku mampu meraup omset 15 juta hingga 20 juta per bulan. Namun, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, penjualannya merosot tajam dan produksinya juga hanya sesuai pesanan. Coba bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mulanya produksi dari Mr. Pep ini? Mr. Pep ini sebenarnya terinspirasi dari tahun 2016. Itu di saat itu saya melihat di headline Serambi Indonesia itu ada foto ikan tongkol yang sedang membusuk di pelabuhan Lampulo itu. Di saat itu saya lihat sampai ada tulisan pemilik penampungan ikan. Dia bilang jangan ke saya semua, katanya. Saya nggak sanggup tampung. Saya melihat foto ikan yang sudah membusuk. Jadi saya berpikir, kenapa enggak ikan-ikan tongkol ini kita olah dalam bentuk kemama sehingga dia bisa bertahan lama. Di saat banjir tongkol kita masak, kita jemur. Jadi kita bisa pakai di saat musim tongkol yang patekli misalnya, saat musim tongkol terbatas. Apa saja nih produk andalan dari Mr. Pep? Produk andalan sebenarnya ya kemama ini, karena ini yang pertama. Ini rata-rata tamu dari luar daerah kalau Sumawe itu kalau misalnya cari di Google oleh-oleh ketemu Mr. Pep itu mereka pesannya kemama. Kemudian yang online juga rata-rata pesannya kemama. Kalau ada kemama, mereka baru tanya yang lain. Ada Pep Karing, asam karing, asam udung kan, sambal sunti teri nasi. Biasanya kalau nggak ada kemama itu penawarannya nggak berlanjut gitu. Kalau ada kemama biasanya mereka pesan varian-varian berikutnya. Apa saja nih cara misalnya masyarakat yang ingin membeli atau ingin memiliki membawa produk ini, dari bagaimana cara pemesanan? Apakah bisa secara online atau ya pemasaran sebelum pandemi sebenarnya kita sudah titip di beberapa kota. Ada di Angsa, di Sigli, di Banda Aceh, di beberapa gerai supermarket. Tapi semenjak pandemi mereka nggak minta pasokan lagi. Sementara saat ini yang ada kita pasok ke supermarket ada di Sigli dan di Sumawe. Selebihnya ya pemasaran online, bisa lewat medsos atau bisa lewat WA mungkin ya dari kawan-kawan, atau mungkin ada ikut semacam seminar online ataupun pameran online gitu. Oke. Memang bisa ditunjukkan produk-produk mana aja yang sering banyak diminati oleh pembeli. Ini sebenarnya ada ini sudah ada kita sekitar 6 varian. Itu ada Pep kemama. Ini Pep kemama yang paling sering dicari karena ini memang khas Aceh banget ya. Ada Pep kemama, kemudian ada Pep Karing. Ini dia Pep Karing. Ini bumbunya sama dengan kemama, tapi isinya ada yang isi dengan ikan teri atau karing ya. Kemudian ada produk selanjutnya asam udung. Ini asam udung. Ini asam udung. Ini sambal sunti. Bisa dibuka? Bisa kita buka. Ini sudah kemasannya sudah kita siler. Jadi sudah aman kalau mau traveling atau mau kirim ke luar daerah atau ke luar negeri. Ini sudah kita siler dengan aman. Ini sebenarnya sambal sunti, tapi karena kita mau tonjolkan khas Acehnya, kita tulislah bahasa Aceh asam udung, kemudian di bawahnya ada tulisan bahasa Indonesia sambal sunti udang. Nah, kayak asam karing misalnya, kalau luar daerah itu kan nggak tahu asam karing. Ini sebenarnya sambal sunti teri. Ini ada kita tulis di bawahnya dalam bahasa Indonesia sambal sunti teri ya. Seiring perjalanan waktu, di saat konsumen makan sambal sunti teri, sambal sunti udang ini, ada konsumen yang minta yang sambalnya aja, yang nggak ada ikan atau seafoodnya. Jadi kita buatlah sambal sunti yang original. Ini yang original. Ini nggak ada ikan, nggak ada udang, nggak ada teri, tapi sambal doang. Sambal doang. Oke.
Saya dengar informasi ada produk baru seperti kerupuk ikan tuna. Itu bagaimana Produk proses? ini karena di saat pandemi kan kita menyiasati ini ada produk baru kita. Ini ada kerupuk dari ikan tuna. Nah, ini produk baru. Malah ini belum ada Label. belum ada label karena ini produk baru. Mungkin ini saya tempel label dulu baru saya lepas ke pasaran. Ya harapannya dapat sambutan lah dari masyarakat terhadap produk ini. Juga nanti bumbunya bumbu khas Aceh, bumbu pep. Paling tidak ada daun temurui lah. Nah, ini nanti sama produk kerupuk ikan tuna dengan bumbu khas Aceh. Ini dia produknya sebelum kita kemas. Kebetulan ini produksinya sedikit ya. Jadi di saat pandemi ini saya tidak produksi banyak-banyak. Saya produksi sekedar untuk memenuhi permintaan konsumen. Begitu habis saya masak lagi, begitu habis saya masak lagi. Di saat sebelum pandemi itu biasanya saya masak sekali masak itu sekali periuk besar kayak periuk kuah belangong tuh, kayak Masaknya di mana? di belakang. Jadi periuk kuah belangong. Sekarang kan saya masak ya sesuai permintaan aja. Ini adalah bahan baku kerupuk ikan tuna. Ini baru Apa saja setelah itu kita bahannya? kukus, kita masukin ke freezer. Nanti ini kita rajang. Setelah kita rajang, baru kita jemur. Baru nanti setelah kita jemur, setelah kita rajang seperti ini hasilnya. Nah, ini Bisa ngembang lagi nggak kerupuk itu? Apa memang seperti itu waktu digoreng? Itu perlu digoreng lagi atau sudah ini siap? perlu digoreng lagi. Oh, goreng lagi biar ngembang lagi gitu. Perlu digoreng. Ini kan mentah. Kebetulan ini produksi perdana. Kebetulan sudah diorder semua yang belum tergoreng. Ini juga untuk memenuhi permintaan konsumen perdana sebenarnya ini. Jadi mereka minta yang belum digoreng. Rencana saya memang produk ini saya jual dalam bentuk siap saji, dalam bentuk yang sudah digoreng. Tapi namanya konsumen minta yang mentah belum digoreng ya tetap kita siasati. Jadi kedepannya kita akan ada dua model kerupuk ikan tuna. Yang pertama mungkin yang siap saji, jadi orang bisa langsung makan. Kemudian yang perlu digoreng. Inilah maksudnya inovasi daripada produk ikan. Jadi kita sekarang bisa makan ikan sambil ngemil atau sambil minum di warung kopi, kita sudah bisa menikmati ikan. Ini juga salah satu cara menyiasati. Misalnya ada anak-anak yang kurang suka terhadap makan ikan, jadi tinggal kita goreng kerupuk ikan. Itu harganya sendiri berapa per? Ini rencananya kita lepas ke pasar ini 15.000 setelah ada labelnya. Ini ukurannya 150 gram. Kalau per kilo itu sekitar 80.000 lah. Kalau beli per kilo kan, Anda beli mahal kan jadi murah kalau kita bagi peron. Untuk harga ikan hep sendiri, udang itu Untuk harga ikan, untuk harga produk sebenarnya bervariasi. Seperti kemama ini 20.000 ya. Kalau karing 25.000. Kemudian ada sambal sunti udang ini 22.000. Kalau sambal sunti asam karing 23.000. Hari ini ada satu produk yang sedang kosong di rumah produksi, yaitu produk sambal sunti teri nasi atau teri Medan. Jadi saya sengaja pakai teri nasi biar ada kesan enggak produk dari daerah lain, misalnya kesannya dari Aceh. Ya bukan berarti kita enggak memakai nama Medan. Dari Lok Semawe, Zaki Mubarak, Ramyon TV.